Ya, baik. Selamat pagi semua. Saya Dr. Rina, selalu spesialis penyakit dalam. Agenda pagi ini kita akan membahas pasien kasus Nyonya RN usia 49 tahun yang didiagnosis penyakit diabetes dan tuberkulosis. Lalu saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing tenaga kesehatan untuk memaparkan data dan rekam medis serta terapi yang diberikan kepada pasien. Mungkin bisa diawali oleh Mbak Alina selaku nurse, silahkan. Ya, baik. Terima kasih dok atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang data-data pasien dulu ya dok. Jadi pasien ini bernama Nyonya RN dengan umurnya 59 tahun, berat badan dan tinggi badannya itu 55 kilo per 170 cm. Untuk tanggal masuk rumah sakitnya itu ada di tanggal 20 Maret 2022. Untuk asesmennya itu ada diabetes mellitus sama TBC. Nomor rumah sakitnya itu ada 2022. Terus kemudian untuk pasiennya ini masuk rumah sakit dengan mengeluh kelelahan yang sangat lelah, terus kemudian merasa haus, lapar, kemudian dan sering buang air kecil juga dok. Terus untuk informasi yang tambahannya itu ada pasien itu salah mengonsumsi obat diabetesnya dok. Nah untuk riwayat penyakitnya itu ada DM sama TBC-nya. Terus untuk riwayat pengobatannya itu ada obat Rivastor for VDC 1x1 per hari. Untuk glimepiridnya itu ada 1x2 mg per harinya. Kemudian ada juga riwayat penyakit lainnya itu tidak ada, riwayat alerginya tidak ada, hamil dan tidak menyusui, sedang tidak hamil dan menyusui, terus kemudian tidak mengonsumsi kopi. Selanjutnya ada tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini yang dicek itu ada tekanan darah, RR sama suhu dan HR. Untuk tekanan darahnya itu dari tanggal 20 sampai 20 Maret itu normal semuanya, Dok. Paling maksimal itu ada 120 per 90-nya paling maksimal. Untuk RR-nya itu ada 99 sampai 97 sampai 99, rata-rata normal, Dok. Untuk suhunya itu ada dari 36 sampai 37, yang paling tinggi itu ada 37,6 di tanggal 20 pas masuk rumah sakitnya. Untuk HR-nya itu normal semuanya rata-rata dok. Kemudian pasien juga mengeluh keluhan lainnya. Ada gangguan penglihatan, mengeluh dari tanggal 20 sampai 21. Selanjutnya dari tanggal 22 sampai 20 Maret itu 24 Maret itu pasien normal. Terus untuk kelelahannya ini masih dirasakan sampai tanggal 22 Maret. Untuk polidipsinya itu masih dirasakan sampai tanggal 24. Untuk poliurinya itu masih dirasakan sampai tanggal 24. Polifaginya juga sama, masih dirasakan sampai tanggal 24 Maret. Ya, begitu dok pemaparan dari saya. Iya, baik. Terima kasih. Lalu mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Resti selaku dari analis lab, silahkan. Baik dok, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan data laboratorium dari Nyonya RN. Di sini dilihat bahwa Nyonya RN ini data laboratoriumnya itu ada beberapa data yang tidak normal, yaitu nilai HB yang rendah dan MCV yang tinggi. Di sini berarti menandakan pasiennya ini mengalami anemia. Untuk nilainya sendiri, pada nilai HB pasiennya ini yaitu 8 gram per desiliter, sedangkan untuk nilai normalnya sendiri pada jenis kelamin wanita itu adalah 12 hingga 16 gram per desiliter. Kemudian untuk nilai MCV pada pasien ini didapatkan hasil yaitu 120 femtoliter, yang seharusnya untuk nilai normalnya itu adalah 80 sampai 100 femtoliter. Kemudian di sini untuk GDS pasiennya ini juga tinggi, yang menandakan bahwa pasiennya ini mengalami DM. Untuk hasil dari GDS pasiennya ini adalah 500 mg per desiliter.
untuk nilai normalnya sendiri itu adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Kemudian di sini juga pasien didiagnosa TBC dengan ditandai dengan nilai limfosit dan leukosit yang tinggi, yaitu untuk nilai limfosit pada pasien ini di sini senilai 70%, yang seharusnya nilai normalnya itu adalah 15 sampai 45%. Kemudian untuk nilai leukositnya pada pasien ini adalah 30.000 mm kubik, yang seharusnya untuk nilai normalnya itu adalah 3.200 hingga 10.000 mm kubik. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan ronsen toraks, yaitu di sini terdapat gambaran bahwa adanya nodul bercak putih pada paru pasien, begitu dok. Terima kasih dok. Begitu pemaparan dari saya. Ya, baik, terima kasih. Lalu mungkin selanjutnya apoteker bisa dijelaskan terkait terapi dari pasien. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya, dok. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait riwayat pengobatan si pasiennya. Tadi saya dari nurse tadi ada katanya kesalahan pasien salah minum obat ya. Kalau boleh tahu kesalahannya di minum obat apa? Ya, baik. Untuk kesalahannya itu diketahui pasien itu salah mengonsumsi obat diabetesnya. Untuk obatnya diabetesnya itu ada glimepiride 1 kali 2 mg per hari. Nah, si pasiennya itu seharusnya diminumnya sebelum makan, tetapi pasien melakukan kesalahan diminumnya setelah makan begitu. Oke, baik. Oke, di sini saya meng-highlight 3 ya. Yang pertama tadi kesalahan si pasien dalam meminum obat. Mungkin ini adalah salah satu kenapa si pasien gula darahnya itu tidak menurun. Karena pertama dia meminum obat setelah makan, yang seharusnya diminum glimepiride itu aturannya itu 1 kali 1 hari diminum 30 menit sebelum makan, menurut buku Dipiro. Nah, kemudian saya highlight lagi, dia mendapatkan riwayat pengobatannya itu ada Rivastor 1 kali 1 hari. Nah, di mana menurut buku yang saya baca, yaitu buku Stockley dan British National Formulary, di mana rifampicin dan glimepiride ini terdapat interaksi atau DRP yang dapat merugikan, di mana rifampicin ini dapat menurunkan efek dari obat gulanya tersendiri, dalam hal ini glimepiride. Rifampicin dapat menurunkan kadar glimepiride dengan meningkatkan metabolismenya, sehingga penggunaan glimepiride tidak efektif dalam mengontrol gula darah pasien. Nah, di sini saya ingin menawarkan solusi, di mana solusi yang dapat kita lakukan sekarang ini untuk mengatasi kenaikan gula darah dari si pasien, yaitu meningkatkan dosis glimepiride sebanyak 1 mg secara bertahap dengan interval 1-2 minggu, sehingga dosis maksimal yang diterima oleh si pasien adalah 6 mg per hari. Begitu. Kemudian tadi saya highlight satu lagi dari hasil lab ya oleh analis, di mana MCV-nya naik dan terjadi penurunan HB. Nah, di sini dia penaikan MCV ini merupakan defisiensi dari B12. Saya baca dari buku Dipiro. Oleh karena itu penanganannya dia diberikan vitamin B12 1 kali 1 tablet 1 kali 1 tablet per oral. Begitu kira-kira dok yang dapat saya sampaikan terkait terapi obat yang akan diberikan kepada si pasien. Ya, baik, terima kasih apoteker. Lalu untuk glimepiride-nya sebaiknya dosisnya berapa ya? Ya, baik, karena pasien mendapatkan 2 mg ya sebelumnya, lebih baik kita naikkan 1 mg menjadi 3 mg 1 kali 1 hari, di mana diminumnya 30 menit sebelum makan. Ya, baik, sepertinya saya setuju juga untuk yang glimepiride dinaikkan dosisnya. Nanti mungkin di rekam medis saya akan menulis
glimepiridnya dinaikkan menjadi 3 mg 1 kali sehari dan diminumnya 30 menit sebelum makan. Lalu untuk vitamin B12 juga diberikan 1 kali sehari. Lalu kemudian untuk diet makanan dari pasien DM dan TB silahkan dipaparkan oleh nutrisionis. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Dok. Untuk pengaturan makanan pasien DM dengan TB itu ada 3J. Untuk jadwal, jumlah, dan jenis makanan. Yang pertama jadwal makanan ini terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2-3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Kemudian ada jumlah makanan dikonsumsi sesuai dengan berat badan pasien dengan hasil yang dikonsultasikan dengan saya. Kemudian jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep makan model T, yaitu ada sayuran, karbohidrat, dan protein. Untuk sayurannya nanti bisa diselingi diberikan ketimun, labu siam, tomat, wortel. Kemudian karbohidrat bisa saling diganti ya, nanti bisa diberi nasi atau diberi kentang. Kemudian protein bisa diberikan ikan, telur, tempe, tahu. Untuk pengolahan bahan makanan yang tadi itu sebaiknya tidak menggunakan gula, garam, dan lemak yang berlebih. Untuk pasien bisa diperbanyak konsumsi vitamin dari makanan-makanan seperti vitamin A dari wortel, tomat, vitamin C dari jeruk, kiwi, zat besi bisa diberikan daging merah, kemudian seng bisa diberikan seafood, brokoli, kemudian vitamin D dari ikan, kuning telur, dan selenium dari ikan dan seafood. Dan kemudian pada pasien dimonitoring berat badannya agar tidak terjadi kegemukan. Kemudian dari perawat dibantu ya untuk gerak badan pada pasien. Kemudian bisa dilakukan reguler check up untuk pasien. Kemudian pasien setelah makan disarankan untuk kumur-kumur agar tidak ada sisa makanan yang sebagai sumber infeksi. Kemudian untuk khusus anemia, batasi makanan yang sebagai zat penghambat zat besinya. Jadi untuk setelah konsumsi obat sebaiknya jangan minum teh. Kemudian jangan juga konsumsi terlalu banyak serat seperti gandum utuh. Kemudian jangan diberikan asam fitrat seperti bekatul atau kedelai. Makanan tadi itu juga dapat menghambat absorpsi zat besi non-heme. Kemudian suplemen zat besi baik dikonsumsi saat perut kosong. Namun pasien jika mengalami gangguan pencernaan dapat dikonsumsi 2 jam setelah makan. Kemudian diperbanyak minum air putih. Kemudian juga ada monitoring perubahan warna feses. Warna feses pasien itu bisa berubah jadi warna hijau atau hitam setelah konsumsi suplemen zat besi. Begitu dari saya. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih nutrisionis atas penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari nurse, silahkan. Apakah ada tambahan? Dari saya sudah cukup sepertinya, Dok. Ya, lalu apoteker bagaimana? Dari saya juga cukup, Dok. Analis lab bagaimana? Dari saya juga sudah cukup, Dok. Ya, lalu nutrisionis? Dari saya sudah cukup, Dok. Baik, terima kasih tenaga kesehatan atas partisipasinya dalam forum diskusi ini. Saya akan menyimpulkan ya, pasien diberikan Livastor 1 kali sehari, lalu glimepirnya dinaikkan menjadi 3 mg 1 kali sehari, diminumnya 30 menit sebelum makan, dan diberikan vitamin B12 1 kali sehari. Baik, mungkin kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, kita bisa menutup forum diskusi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi. Pagi. Iya. Dok. Jadi, Dok.